Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Intan Nurul Mutahara dari kelas 11-7 nomor absen 13. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita pendek Robohnya Surau Kami, karya A.A. Narvis. Di sebuah kampung yang mulai sepi dari semangat hidup, berdirilah sebuah surau yang sudah tua. Dindingnya mulai lapuk, tiang-tiangnya miring, dan atapnya bocor sana-sini. Namun di surau tersebut hiduplah seorang kakek yang menghabiskan sisa hidupnya di surau tersebut. Setiap hari, dari subuh hingga malam hari, kakek hanya beribadah. Tangannya tidak lepas dari tasbih, bibirnya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Ia tidak bekerja, tidak berkeluarga, dan hidup hanya dari belas kasihan orang-orang di kampung tersebut. Suatu sore, datanglah Sidi, seorang laki-laki yang dikenal pandai untuk bercerita. Sidi berkata kepada kakek, "Kia, bolehkah aku duduk sebentar? Aku punya cerita." Kakek menjawabnya dengan tersenyum. "Silahkan Sidi, cerita apa yang kau bawakan hari ini?" Sidi menarik nafas, lalu mulai berkisah. Ada seorang hamba yang sangat rajin beribadah. Setiap malam ia sholat, puasa tidak pernah tertinggal. Ia merasa bahwa dirinya adalah hamba yang sangat taat kepada Tuhannya. Kakek mengangguk dengan kagum. Lalu kakek menjawab, "Bagus sekali. Orang seperti itu tentu dicintai oleh Tuhannya." Sidi menatap kakek dalam-dalam. Lalu Sidi berkata, "Namun ketika ia meninggal dan berada di hadapan Tuhan, ia yakin akan masuk surga. Namun kenyataannya Tuhan bertanya kepadanya." Sidi berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Lalu Sidi melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Sidi seolah-olah menirukan suara dari Tuhan. "Apa yang telah kau lakukan untuk kaummu? Mengapa negerimu sangat miskin, tertindas, dan penuh penderitaan, sementara engkau hanya sibuk menyelamatkan dirimu sendiri?" Kakek mulai gelisah. Lalu kakek menjawab, "Lalu apa yang hamba itu katakan?" Sidi menjawabnya, "Ia terdiam. Ia tidak pernah memikirkan nasib orang lain. Ia merasa cukup dengan ibadahnya. Maka Tuhan berkata, 'Engkau terlalu mementingkan dirimu. Ibadahmu hanya untuk keselamatanmu sendiri.'" Wajah kakek mulai berubah menjadi pucat. Kakek menjawab dengan nada yang pelan, "Jadi ibadah saja tidak cukup?" Lalu Sidi menjawab, "Ibadah tanpa kepedulian pada sesama belumlah sempurna, kek." Semenjak percakapan itu, hati kakek mulai tidak tenang. Di dalam surau ia duduk sendiri. Lalu kakek bermonolog, "Selama ini aku hanya sholat, hanya berzikir, tapi apa yang sudah kulakukan untuk kampung ini, untuk orang-orang miskin yang menderita?" Ia menatap dinding surau yang sudah retak. Lalu kakek melanjutkan, "Apakah hidupku sia-sia di hadapan Tuhan?" Malam terasa panjang. Keesokan harinya, orang-orang kampung dikejutkan oleh kabar duka bahwa kakek sudah tiada. Ia ditemukan dalam kesunyian surau yang selama ini ia jaga. Tak lama kemudian, surau tua itu benar-benar roboh. Tiangnya patah, atapnya runtuh, seakan bangunan itu ikut kehilangan penopangnya. Dan sejak saat itu, orang-orang mulai bertanya dalam hati mereka sendiri, apakah selama ini mereka telah menjalankan ibadahnya dengan benar?
Robohnya surau bukan hanya runtuhnya bangunan tua, tapi runtuhnya pemahaman bahwa ibadah tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ibadah yang sejati adalah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Sekian cerpen yang dapat saya sampaikan, yaitu Robohnya Surau Kami karya A.A. Narvis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.